Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bab zakat. Nomor 1, lafalkan niat zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya kebutuhannya seharga 10.000, tetapi ia hanya berpenghasilan 2.000, bahkan tidak sama sekali. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya kebutuhannya seharga 10.000, tetapi ia berpenghasilan 8.000. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang menghimpun dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikob atau budak, yaitu hamba sahaya yang sedang dalam proses mendapatkan kemerdekaan. Yang keenam, gorem, yaitu orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang ikut berperang untuk mempertahankan Islam dan tidak dikaji. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu musafir yang ingin pulang ke negerinya tetapi kehabisan bekal. Selanjutnya, bab puasa. Nomor 1, lafalkan niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadana hadi sanati fardolillahi ta'ala. Nomor 2, lafalkan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketiga, sebutkan hari-hari diharamkan berpuasa. Yang pertama, 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua, 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang ketiga, hari keraguan, yaitu pada 30 Sya'ban. Kemudian bab jual beli. Yang nomor 1, jelaskan macam-macam jual beli. Yang pertama, yaitu jual beli barang secara langsung dan nyata itu diperbolehkan. Yang kedua, jual beli sesuatu yang telah ditentukan sifat-sifatnya di dalam perjanjian. Jual beli ini diperbolehkan asalkan sifat-sifat yang dimaksud dijamin dapat diwujudkan. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak ada di tempat dan tidak dapat disaksikan pada saat transaksi, maka jual beli ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud khiyar. Khiyar yaitu hak yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli, di mana dalam jual beli atau bisnis Islam, kedua belah pihak diberi waktu untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi karena sebab-sebab tertentu. Misalnya ada cacat pada barang tersebut. Yang ketiga, jelaskan syarat-syarat hutang piutang. Yang pertama, harta yang halal. Yang kedua, tidak mengungkit perkara hutang piutang di hadapan umum dan tidak menyakiti perasaan orang yang diberi hutang. Yang ketiga, niatnya adalah membantu dan mengharap ridho Allah. Yang keempat, harta yang diberikan tidak akan menjadi riba, sehingga dalam hal ini tidak ada yang untung dan tidak ada yang rugi. Yang kelima, barang yang dipinjamkan itu harus takarannya jelas, timbangannya jelas, dan pada batas waktu yang jelas. Nomor 4, jelaskan jual beli yang dilarang. Yang pertama, yaitu jual beli yang tidak sah karena kurang syarat rukun. Yang pertama, jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli barang yang belum jelas, seperti buah-buahan yang masih muda. Yang kedua, jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas apakah setelah lahir anak tersebut dalam kondisi hidup atau mati. Yang ketiga, jual beli sperma binatang jantan. Namun jika meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan dengan binatang betina tanpa ada maksud jual beli, itu diperbolehkan. Yang keempat, yaitu jual beli barang yang belum ada di tangan, maksudnya barang tersebut masih berada di tangan penjual pertama. Yang kelima, jual beli benda najis, minuman keras, babi, bangkai, dan lain-lain. Yang kedua, jual beli yang sah tetapi terlarang. Yang pertama, yaitu jual beli yang dilakukan pada saat sholat Jumat. Hal ini menyebabkan orang lupa untuk menunaikan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan niat untuk menimbun pada saat
pada saat masyarakat membutuhkan. Yang ketiga, membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan. Penjual di sini itu tidak mengetahui harga umum di pasar, sehingga memungkinkan ia menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat, membeli atau menjual barang yang masih ditawar oleh orang lain. Yang kelima, jual beli dengan menipu, seperti mengurangi timbangan, takaran, dan ukuran. Yang keenam, jual beli alat-alat untuk maksiat. Nomor 5, jelaskan perbedaan wakaf dan hibah. Wakaf yaitu pemindahan hak milik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan hibah yaitu bentuk pemindahan hak milik kepada orang lain ketika ia masih hidup dan tanpa mengharapkan imbalan. Benda-benda wakaf itu adalah benda bergerak dan maupun tidak bergerak yang berdaya tahan lama, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan benda hibah itu bisa berupa sekali pakai atau tahan lama. Benda wakaf itu harus memiliki manfaat untuk kepentingan masyarakat, sedangkan hibah itu dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok untuk kepentingan bersama atau pribadi. Dalam segi hak milik, benda wakaf tidak dapat menjadi hak milik seseorang, tetapi benda hibah itu dapat menjadi hak milik pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.